mau ngefokusin untuk ngebuang hero-hero yang bisa menggagalkan gameplay mereka, game plan mereka, combo mereka. Waduh, ini berapa Purify ya nih Bude ya kira-kira? Waduh, yang Purify. Yang bakal mereka gunakan. Ya, seharusnya jadi spell wajib ya buat Purify. Ini udah wajib hukumnya sih Om. Ini udah ada double Petrify nih kelihatan. Chow Lagi. Kadita. Johnson pula. Bawa Petrify. Bawa Petrify 3 ini. Mungkin Dua lah, Chow-nya kan dua. bawa Flicker biasanya. Ya, 2 nih Petrify. Ini udah 2 Petrify. Mau tambahin satu serem-serem? Apa? Yuzong. Di mana Yuzongnya di gol? Yuzongnya di XP kan cowoknya bisa main gol. Oke. Neruga. Iya. Petri lagi tuh ya. Petri kalau ya kalau-kalau. Aduh mah. Tapi mereka kurang ini sih, Your DPS. team is picking. Memilih Ruby sebagai frontlinernya tim RRQ. Ini mereka cukup kuat kalau dilihat dari komposisi mereka. Tapi melawan Onyx yang seperti ini, rada gawat sih ya Om. Ada Popol Kupa kan masih? Popol Kupa? Masih. Ya, Popol Kupa masih ada. Dan bisa diambil kalau mau Oleh Popol Kupa Onyx. buat Onyx, ya benar. Kayak Popol Kupa bisa mandiri di area lininya sendiri. Terus ngebiarin Johnson Kadita kan akan sibuk nih farming hero. Yes. Popol Kupa bisa farming turret. Ya, dan juga kekuatan dari Aulus adalah kalau dia bisa hit dengan power of action. Yap. Kalau dia kena stun. Sulit untuk mendekat. Dan sekali kalau memang dia menggunakan Popol yang Kupa, nyala Kupa yang menjadi korban. Betul. Atau ada pilihan lain? Pakito dan One lagi. Picking. Sangat bahagia Pulung ngelihat One hari ini nongol 2 kali ya. banyak ya. Syukuran gak Pak terus ya. Pulung? Syukuran Pulung pulang nanti ini mah. MCL langsung ya. Seneng Kita angkat banget. piala MCL tiba-tiba. Iya, seneng banget ngelihat One sama nongol mulu. Di sini Pulung bahagia, di situ Mirko juga bahagia Pak Pulung. Iya. Kita sebagai pecinta One ya. Karena Sekte One sejati ya. One adalah hero Sekte dengan One. puncak keimunan masalahnya. Iya. Puncak keimunan Bude. Apalagi kalau cross buff tanknya adalah aktif ya. Terlihat Imun, keren ya. Segala-galanya aktif. Dia tidak ada yang bisa menggagalkan. Ini last pick dari RRQ sih ngelihat Pakito, One Man. Time and tide Lagi. for no man. Lagi Om. Alright. Lagi. Comfort pick untuk RRQ Host ini. Onyx Esports dan juga RRQ Host berhadapan satu sama lain. Albert, ini kali pertama dia menggunakan Aulus dan kita lihat sih gimana performanya juga. Alright. Tapi Aulus pastinya butuh waktu ya untuk bisa jadi bisa jadi ada perubahan dari tempo permainan yang dimainkan RRQ Hoshi. Yap. Mereka lebih pelan, mereka lebih kara untuk menjaga Aulusnya biar bisa dapetin farming pattern. Yap, karena kita tahu ya, udah rahasia umum Aulus level 12 baru akan sangat mengerikan sekali barusan. Rokursanya berhasil juga diamankan oleh player dari Onyx Esports. Pakito yang digunakan oleh Suns udah langsung akan menghilangkan karena satu Little Wonder yang tadi sebelumnya diamankan oleh RRQ Hoshi. Ya, mencoba untuk memberikan pressure pula dari tim RRQ berotasi terus-menerus dan ngebikin gimana caranya dari Onyx terlambat untuk dapetin level 4. Kayaknya agak sulit juga. Giboy sekarang udah level 3 nih. Kalau udah level 4, dia bisa mubeng kemana pun yang dia mau. Ngasih pressure ke semua lane yang ada. Benar, dan ini adalah double romer strats untuk Onyx Esports. Jadi mereka akan bermain dengan super cepat terutama untuk di early. Jadi mid lanernya di sini pertama kali ada Johnson. Dia hit di level 4 nanti di menit kedua. Recall balik dan langsung tabrak dengan Kamo HP. Oke, kita lihat aja apakah kali ini mobil travel lane of down. Oke. Antar kota, antar provinsi, antar turret sampai dengan ke base turret. Efeknya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari Godland sendiri masih adem ayem, masih aman antar Renard dan juga satu crossbow yang terus dikeluarkan oleh One. Oh wow, awal-awal kayak gini kayak beda banget. Kayak damai, sejahtera, iya, hening, tenang karena semuanya kepengen cepet-cepet level 4. Apalagi Onyx Esports, mereka butuh banget timing untuk dapetin level 4, berotasi sedangkan dari RRQ juga fokus untuk ngefarminginnya Albert untuk sampai cepat ke level 12. Oke, dan ini dia. Dari pemain-pemain Onyx udah mulai tapi sepertinya udah ada tabrakan di bagian depan dengan poin kristal yang sedih dikeluarkan begitu aja. Bahkan untuk kali ini turtle-nya menjadi milik dari Onyx Esports dan berhasil mendapatkannya tapi first blood-nya Ruby gak bisa kemana-mana tapi malah Pakito-nya dia berhasil langsung diamankan. Suns-nya pun harus ditumbangkan. Wow, menahan cukup lama dan pertukarannya memang RRQ kehilangan first blood tapi Suns yang menjadi korban. Awal yang udah untung dari Onyx bisa untuk diimbangi oleh RRQ Hosium. Nah, iya, dan lihat bagaimana crossing yang dilakukan oleh Albert sendiri. Dia dapat satu rock ursa, dia langsung kabur ke belakang karena itu udah unggul apalagi di bawah menit yang kelima. Yap.
Tapi tadi balaskan juga loh Mawar. Tabrakan. Tabrakan di tengah. Iya. Ada kecelakaan tunggal sepertinya kalau kita lihat dari minimap ya. Belum ada apa-apa, belum ada targetnya, udah nabrak tembok. Iya, memang mungkin di dalam rumput itu ya dia ngelihat ada seseorang kali. Oke. Coruscant side pun menjadi milik dari cewek. Sementara itu Feyan ada di area mid, ada Void Crystal dikeluarkan. Sarsnya seorang diri dilompatin tapi malah mentok ke arah tembok sepertinya agak sedikit benjol itu jidatnya. Iya, tapi Delta Evolution juga di pop up play dihentikan dan Sansa Lamaya dia memilih untuk kabur cewek menjadi korban. Sementara dari RQC mereka masih maksa untuk berperang mengusir mundur Onyx Esports. Oke. Sementara itu Kiboy hampir aja bisa menabrak langsung ke arah Skylar. Tapi sekarang mobilnya udah pergi kembali. Sementara Sans akan melakukan farmingan karena dia udah kehilangan cukup waktu Bude. Iya. Skylar kayaknya enak banget sih di area bawah. Dia bisa ngedapetin kill. Lalu sekarang dari RRQ Hoshi mereka bareng-bareng nih jalannya. Kayak mereka nggak akan untuk meninggalkan satu sama lain, mencoba untuk bergerak lebih berirama. Serudukan maut dari Kiboy menabrak Albert dalam bahaya. Follow dari RQC tidak sempat untuk mencoba hal itu. Kombinasi dari rapid touchdown ditambah dengan rough wave nggak bisa untuk dihindari soal Albert. Akhirnya sopir travel antar kota antar provinsi mendapatkan ya satu nilai yang begitu baik, yang begitu mahal, di mana Albertnya berhasil langsung diamankan. Bootsnya berada di area mid, Kiboynya masih muter-muter, masih mencari target, tapi VYN pun udah mulai hadir pula nih Bude. Ya, harus ngebuka map terus-terusan sih. At least kalau ada yang lewat informasi. Saya lagi jalan nih baru lewat. Iya, baru lewat sini ya, kosong ya. Ya pergi lagi orangnya, tapi Turtle. Oke, sepertinya Turtle akan di reset. Bootsnya pun udah balik lagi ke dalam lane yang dimiliki. Cuman kalau kita lihat dari minimap lagi, ada Rock Wave yang mendapatkan langsung ke arah Aulus. Berhasil lagi mendapatkan satu jalur utama yang dimiliki oleh RRQ. Bahkan untuk kali ini ada Payan yang mulai maju ke depan. Kiboynya berusaha untuk balik ke bagian belakang, melemparkan, tapi mobilnya masih berhasil diamankan oleh R7. Bahkan untuk kali ini R7 masih mengingat lebih, ada Samoate tepat berada di depannya. R7 masih berusaha untuk langsung mengejar. Falling Star pun langsung lompat ke bagian depan. Ada 3 player ternyata di dalam rumputan tersebut, tapi R7 masih sangat-sangat tebal. Ya, dia tanky banget menahan segalanya. Stardust Zen di pop up dan dia nahan semuanya. Gak ada burst damage yang bisa menghentikan R7. Tapi Finn di sisi lain harus berhadapan dengan San, mencoba untuk mempertahankan jungle-nya. San seorang diri dengan adanya dibuka oleh Clay. Namun hati dapat terlalu terlambat. Sampai di bawah. Finn masih bisa selamat begitu pula dengan Clay. Cewek hadir mencoba untuk mengamankan 1 poin. Dan kontrol tank pecah. Albert masih bisa selamat. Tapi di area depannya berusaha untuk ditahan. R7 seorang diri melawan 3 member. Masih bisa survive dan kabur. Karena ada Skylar rotasi untuk melakukan backup ke area mid lane. Wow, rotasi yang begitu baik. Skylar hadir, Weskernya dikeluarkan, panik satu area Om. Yes, dan itu permainan yang super safe sih dari Onyx Esports. Mereka tidak memaksakan untuk maju karena sadar. Dan dia dari Skylar ini bisa membalikkan keadaan juga dan akhirnya reset posisi. Gak tertinggal terlalu jauh Onyx Esports. Itu barusan Weskernya emang ngagetin Mbak. The real jump scare barusan ya. Datang Weskernya, ada lagi nih Biru Passion dikeluarkan, tapi ternyata tidak begitu mengenai ke arah siapapun Bude. R7 hitungan damage dan juga durability-nya bagus banget sih. Kayak dia selalu bisa keluar dari peperangan dengan darah yang sangat tipis. Timingnya untuk nahan-nahan di area depan juga pas banget. Kalau kita lihat sebenarnya dari Onyx Esports mereka punya pressure yang lebih besar untuk RRQ Hoshi. Tapi dari RRQ Hoshi pun mereka masih berfarming Ria. Albertnya yang selalu jackpot 2 kali ketabrak. Iya itu dia, inilah keunggulan dari Johnson Kadita ketika gak ada yang bisa mematahkan. Dia akan berkuasa dengan permainan momentum. Dapatin 1, pasti unfair fight sama kondisinya di game yang pertama. Franco tarik 1, unggul. Sekarang Johnson Kadita nabrak, unggul. Di saat menang jumlah, unggul. Gas. Oke. Di saat menang jumlah langsung gas, tapi ternyata ada satu altar turret lagi dari bottom lane udah berhasil dihancurkan. Bahkan di atas juga sepertinya udah tumbang altar turret. Namun kali ini di area mid ada lagi sebuah ledakan yang tercipta. Skylar menjadi korbannya. Barusan reputasinya akan menabrak arah Finka karena hampir aja, tapi masih bisa digocek. Finnya sedikit lagi, hati-hati. Nggak ada yang mau pendek, dia berhasil mengenai ke arah player yang dimiliki oleh Onyx Esports, tapi Wave Dragon-nya udah langsung nabrak juga ke R7. Cuman dicuekin begitu aja karena R7 sangat-sangat tebal, layaknya kita menendang beton Om Wawa. Oke. Dan sementara ini selalu mengganggu adalah Johnson yang gak terpantau ada di mana. Yep.
dia akan bisa memberikan ledakan dadakan yang akan membuat momentum untuk Onyx Esports. Nah Iya. itu dia tuh. Epic pasti di mana-mana ya kalau ada Johnson, tapi RRQ Husi mereka berusaha untuk mengimbangi permainan, ngegocek satu sama lain. Waduh. Kayak ngeliat mobil langsung aduh keserempet gak ya? Oke. Ini R7 paling Starmoon ke arah mana? Oh, ke arah rerumputan tersebut ternyata. Ya, blind falling Starmoon yang rupanya nggak ada siapapun di area jungle, di area bush yang dicek oleh RRQ Husi. Sementara ini Nah, di menit yang ke-8 ini dia kita nih. lihat dari keduanya masih undi banget dari segi network. Nggak ada perbedaan terlalu mencolok, tapi dari segi turret, Wah, Onyx wah. Esports maju ke area depan dengan adanya Rabim yang dikeluarkan, tapi Ratu Tojo juga mengenai. Samoa yang mencoba untuk masuk ke area depan, Kiboy menjadi korban. Finn menyelamatkan dengan AM Open dan combo flicker. Begitu mengerikan punishment yang diberikan oleh RRQ Husi kepada Onyx Esports. Inisiasi dari Onyx gak menghasilkan apapun. Ya menurutku mereka terlalu cepat untuk menabrak dengan tanpa persiapan dari Petrify. Yang masih Wow. cooldown tadi. Itu dia makanya. Iya. Barusan, I'm offended, flicker, masuk inner turret, kelar Johnsonnya. Malfunction robot nih langsung. Oh. Gak bisa lagi masalah dengan item yang udah mungkin terlihat dari masing-masing Conflict. playernya. Iya, Clay ada Ice Queen One, oke lah. Jadi akan ada efek slow juga. Dari R7 yang super tanky dan Skylar BOD akan mengarah ke Melvic Roar. Sama HT sebenarnya kurang satu item. Dia akan mengarah ke ini. Wah, itu dia Weakness bootsnya sekalinya masuk. Satu weakness point lagi. Oh. Akankah Pinnya langsung berhasil diamankan? Dan bener aja. Weakness pointnya kebuka crossbow. Ternyata sedikit lagi Epi tersisa. Akankah cewek kali ini berhasil langsung terselamatkan dengan ada sebuah tabrakan rapid touchdown-nya. Walaupun ceweknya berhasil langsung diamankan. Tapi sekarang pemain yang dimiliki oleh Onyx Esports. Mereka merajalela maju ke depan. RRQ Husi pun langsung membalaskan keadaan di mana Albertnya pun mendapatkan 1 point kill tadi. S3 untuk 2 tentu RRQ mendapatkan sedikit kesalahan, tapi Albert udah ngedapetin level 12. Ini adalah power spike dari Aulus. Wah, ketabrak lagi dong. Sedikit lagi Epi tersisa dan sekarang R7 nya down. Oke, itu dia serangan kejutan yang terbangun. Datang dari Onyx Esports dan dua-duanya masih saling balas-membalas sebenarnya. Gak unggul terlalu jauh, baik untuk salah satu timnya. Iya. Ya, Hanya berbanding sekitar 600-an aja ya Om ya. ya tipis banget, jadi masih bisa saling melawan. Apalagi di sini Albert, dia udah dapetin level 12 ke atas, 13. Nah, udah level 13. Barusan coba kita lihat. Tapi bootsnya sekali masuk. Kukira Baywan ternyata bawah kawan. Ternyata rame banget di dalam tersebut. Cuman mobilnya udah jalan nih. Mobilnya mau pergi ke arah mana. Sementara cewek dengan satu solo pad yang dia miliki. Barusan Emo Vendor-nya langsung dibalaskan dengan ada satu pergelakan dari Nelson lawan. Tapi ditembakin. Dia punya WON. Ada rapid touchdown. Skylar ada berhasil didapatkan juga. Skylar-nya langsung dan begitu aja. Masing-masing dari marksman yang mereka miliki. Langsung hilang 1 untuk 1. Oh, itu dia. Dari backup Onyx Esports yang sangat cepat, Kiboy ngegas ke area tengah. Dan tabrakan maut pun terjadi. Dan sekarang nggak bisa kabur sebenarnya dari top lane. Pinnya dalam bahaya. Saki dapatkan kill atas Win. Tapi Albert mencoba untuk mengejar. Fallen Salmon di pop up. 2 member, 3 member sudah bersiap untuk di area top lane. Tabrakan terjadi tapi Kiboy nggak mengenai sasaran yang tepat. Clay masih bisa bertahan. Kiboy terpisah dari kawanannya. Albert mengejar. Dan Clay pun bisa menjaga jaraknya. Kiboy tumbang. Sementara dari RRQ Husi masih mengejar area mid lane-nya. Onyx Esports mulai balas-membalas pula. 2 ditukar dengan 1. Tapi Sans ikut menjadi korbannya. Wah, itu satu pergerakan memang Albertnya sangat-sangat mengamuk sekali. Tapi Samo HT dan juga Boots ada di dalam area dari Lord itu sendiri. Sementara Albert masih berfokus, mereka tidak ada retribution. Tapi pemain-pemain Onyx bahkan untuk kali ini ada Clay yang berhasil didapatkan. Sementara itu untuk Lordnya akan menjadi milik dari RRQ karena pemain Onyx tidak punya retribution. Dan juga Samo HT tidak selamat, tidak jadi pulang. Samo HT didapatkan. Oh, wow, kita pikir dia bakal selamat dengan recall yang pas banget. Tapi itu kayaknya waktunya tinggal dikit banget ya Om ya. Yes. Dan muncul dari RRQ mereka ngecek semua tempatnya. Ya, apalagi Skylar yang dia punya habit, kebiasaan adalah untuk ngecek rumput-rumput. Ya, Dan tadi pas banget. pas banget. Boom. Om.
Itu kalau dari minimap tuh coba kita lihat tuh muter-muter tuh. Ono iki yo, kayak gitu kan. Ada dalam rumput masih muter-muter juga. Sementara R7 satu weakness point lagi mencoba untuk memanggil kembali Wanwan ya. Karena biasanya user Wanwan ngelihat satu weakness point sisa itu gregetan banget, gatel banget pengen maju. Bener, apalagi kalau sudah pecah dia bisa naik ke atas invulnerable juga Nah ya kan? itu dia, satu crossbow of tanknya akan menjadi wehe abratu ono iki enak numpang lewat lagi mobil ya. Ini adalah drift yang dilakukan oleh mobil tersebut, namun belum menemukan hasilnya pula Bude. Weng, RRQ dengan satu momen aja ngedapetin Lord dan ngedapetin beberapa punishment untuk Onyx Esports, membuat mereka dari segi net worth yang dari tadi tuh cuma bedanya nggak sampai 1000. Sekarang udah mulai 2700 ke tangan RRQ, padahal dari segi point kill, dari segi turret pula Onyx Esports kayak mereka awalnya mengungguli, tapi RRQ Hoshi satu Lord tuh ngebantu banget untuk nge-push tiap lane-nya. Wah, ini kita tinggal lihat aja nih, mereka masih berkumpul semuanya. Namun dengan ada purple buff yang masih bisa diamankan juga oleh pemain dari Arakiyoshi, barulah mungkin mereka akan melakukan setup ulang lagi terhadap pertempuran yang akan mereka bangun. Wah, itu dia tadi batu. Anak iki ya, enak ya, itu lagi jalan-jalan juga. Oke, masih cukup lambat tempo permainan dari kedua tim yang sedang berlaga di Royal Derby ini. Karena mereka jarang loh kita lihat momen kayak begini antara Araki dan juga Onyx ya. Mereka saling tunggu-menunggu, mereka saling mencari informasi, mereka sangat-sangat sabar sekali Bude. Ya, karena ngelakuin satu kesalahan aja bisa berakibat sangat fatal ataupun dengan mulai terpisah-pisah ataupun kayak pick off bisa terjadi gitu di game ini. Dan Samo HT sudah punya Genius One sekarang akan lebih tajam ya, apalagi dengan kombinasi Petrify, Rough Wave-nya. Untuk Skylar dia respect juga Athena Shield atau menjadi next item untuk Skylar. Ya, Finn sama Albert udah punya Athena Shield Om. Mereka full mencoba untuk bertahan dari gebrakan damage yang dimiliki oleh Onyx Esports. Yes, dan lihat RRQ juga mereka sabar banget, mereka gak mau terburu-buru. Karena sekali juga ke pick up momentum style dari Onyx Esports akan kebalik keadaannya. Dan belum lagi, ini udah masuk ke menit yang ke-15. Iya, udah mulai cukup lama respawnnya Om ya. Nah ini dia, respawn time yang bisa menjadi salah satu faktor juga kalau nanti keculik dengan rapid touchdown. Oke. Sementara itu untuk kali ini juga apa yang mereka lakukan, sementara itu dari Boots-nya langsung mundur lagi karena sekalinya salah masuk rumput. Begitu banyaknya sosok-sosok player dari Arakiyoshi yang ada di dalam area tersebut dan Boots-nya pun mundur kembali. Ya, Lord akan menjadi satu hal yang akan ditarik ulur menjadi kuncian juga dari kedua tim. Ini Lord bakal jadi saksi sih peperangan seharusnya karena siapa yang gak terpancing dengan Lord yang kedua? Wah, siapa yang tidak menginginkan, busnya ngecek lagi kan ke dalam rumput. Coba ada orang lagi tuh. Satu langkah aja, satu jet kundo aja masuk ke dalam lalu keluar kembali. Cewek, clear wave terlebih dahulu. Sementara itu sekarang kita lihat coba dari tiap-tiap pemain. Semuanya masih setupnya sabar banget. Sabar banget Bude. Dan ada fun fact dari Grab di game 1 tadi, Hayabusa dari Albert mencetak GPM, game tertinggi di MPL Indonesia season 9 dengan perolehan 983,94 gold per minute. Wah. Kayaknya dia memecahkan rekornya sendiri sih. Itu dia Bude, itu dia dengan Rove udah dikeluarkan The Way of Dragon-nya. Gordek langsung karena satu orang, tapi sekarang Evo Vendan udah langsung berhasil untuk menarik beberapa player juga. Namun double kill berhasil diamankan. Crossbow tank-nya ditambahin lagi dengan WON, gak bisa mendekat ke Skylar-nya. Skylar pun harus mundur, sementara untuk Onyx Esports di saat semuanya hening, ada sebuah tabrakan, ada sebuah setup yang membuat keadaan begitu berbeda. Dugaan mau tabrakan mau terjadi, Arkiusi nggak bisa untuk merespon hal itu. 3 korban berjatuhan, Om Wawa. Ya itu pas banget tadi, apalagi dengan Petrify. Skill yang masih dimiliki juga oleh Samo HT tadi. Itu meledak-meledak. Dan kombinasi dengan Way of the Dragon yang langsung menumbangkan Esmeralda dari R7. Hero tebel loh itu Esmeraldanya. Tadi kalau kita intip itemnya, dia udah jadi itemnya. Nah ini kita lihat ya, ini replay oleh Samsung Galaxy A-Series. Lihat, dikombinasi langsung, gak napas sama sekali. R7 gak sempat untuk bereaksi. Ya, ini andai tidak ada WON, Skylar akan menjadi korban selanjutnya loh itu. Benar, untungnya ada WON yang menyelamatkan diri dia juga. Tapi triple kill udah cukup banget untuk cewek. Wah,
Masalahnya Duit. cewek tadi Bude dengan itemnya berbeda dengan item di game pertama. Iya. Full attack semua di dalam tubuhnya. Undying Fury kali ini langsung dikeluarkan. R7, PYN, ada di Aramid. Mereka memberanikan diri. Ada Dash yang dimiliki juga oleh Lordnya. Ingin mendapatkan langsung karena Tabrak tugasnya. Clay. Tapi Clay-nya berusaha untuk mundur ke bagian belakang. Akankah mereka kehilangan momen dari Onyx Esports? Karena untuk kali ini Johnson yang terkurung di bagian dalam. Sedikit lagi Epic salah satu weakness point lagi. Tapi sekarang Way of Dragon Jakara yang berbeda. Menjadi sebuah kesalahan kau yang akan dilakukan oleh gue. Tapi Bursa berhasil didapatkan. Sasna juga Sabohate langsung pergi dari area tersebut. Ya, berusaha untuk menghentikan Albert punya gebrakan. Boots di area belakang seorang diri tidak bisa untuk menahan damage yang dimiliki oleh RRQ Hoshi dan membuat satu inhibitor ditekar dengan 2 member dari tim Onyx. Itu satu weakness point lagi pecah tuh. Satu ya? Satu lagi tadi. kan Andai sebelah kiri. terbang tadi ada kejadian yang berbeda sih harusnya. Bener, ini Way of the Dragon-nya membuat lebih ke dalam. Jadi si cewek dia gak bisa percaya itu weakness point terakhirnya. Wah. Apaan tuh? Time offendernya nggak kena. Bahkan untuk Renner Apatia seperti belum ditembakkan. Masih di standby-kan aja. Standby mode on untuk kedua tim. Ini benar-benar game punya siapapun sih. Apalagi memasuki menit yang ke-18. Dan dari tim RRQ, mereka harusnya udah lebih aware dengan gebrakan milik tim Onyx. Tapi Onyx, walaupun RRQ udah tahu ini adalah daya gedor Onyx itu segede itu, susah banget buat ngebaca. Yap. Ini kalau dari win probability-nya kita tahu pasti Onyx sekarang akan sangat-sangat tinggi sekali win probability-nya sama Waya. Bener. Tapi balik lagi hasil akhirnya seperti apa karena kita tahu RRQ Hoshi punya segudang jurus untuk membalikan keadaan. Iya, stand player head to head by Lita di sini. Leadingnya ini jauh banget loh dari sisi KDA-nya. Yap. Apalagi Albert yang bermain dengan cukup agresif. Namun sayang sekali perform dia di game yang kedua ini bisa ditutupi dengan permainan yang ciamik dari Keyboy dengan Wah. Johnson-nya. Oke. Santai lagi semuanya. Onyx Esports santai. Sementara RRQ Hoshi pun harus mengulang lagi setupnya. Mereka harus sabar lagi. Tapi dari Iya. Onyx seperti apa lagi nih ya yang akan mereka lakukan Bude? Benar. Win probability yang tadi udah dibahas 67% ke Onyx Esports. Sementara RRQ terus kejar-mengejar dari kedua tim ini mencoba untuk memperbesar win probability by Samsung Galaxy A53 5G. Dari RRQ, kayak gimana caranya untuk membaca kejutan dari Keyboy? Nah ini nih susahnya buat RRQ Hoshi. Karena power dari Aulo sendiri udah mulai turun. Ya. Sedangkan tadi kalau kita tahu baru level 15. Waduh, langsung ketabrak dong Om Wawa PYN. Langsung ditendang dengan satu crossbow tank ataupun dengan satu Way of Dragon ya. Tapi sekarang dari cewek belum ada crossbow tank yang berhasil dia keluarkan. Darahnya sisa separuh. Bahkan untuk kali ini weakness point-nya masih diincar. Ada lagi Swallow Peda usah dikeluarkan. Ditendang lagi dengan Jet Kundo. Tapi boots-nya gak berasa. Ada Winter Legend di bagian belakang. Tapi untuk kali ini Clay-nya berhasil langsung diamankan. Udah ada lagi Nibiru Passion. Saatnya mundur lagi karena yang berbeda. Tapi boots-nya tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya menjadi sasaran. Akankah kali ini menjadi segudang RRQ Hoshi untuk bisa membalikkan keadaan? Inilah jurus yang udah kita omongin dari tadi. Udah ada seorang diri yang masih menjadi pilar utama dari Onyx Esports. Wow, RRQ Hoshi dengan satu fight yang berhasil mereka dapatkan. Padahal mereka kehilangan Clay terlebih dahulu. Tapi dengan memaksimalkan keadaan kali ini mereka akan trade for mid and karena RRQ terbuka kesempatan untuk melakukan comeback di game kali ini. Masuk area tengah, gak peduli apapun. Game kedua berhasil dimenangkan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, leg kedua Royal Derby menjadi milik RRQ Hoshi. Walaupun dari menit pertama Onyx sudah hampir bisa memenangkan pertempurannya, tapi balik lagi. Sesuatu yang udah ada di depan mata kita, sesuatu yang hadir